Apakah ini pasti betul? Saya juga harus bilang belum tentu. Makanya saya tegaskan ini dugaan. Dan dugaan ini yang harus di-clear-kan. Jangan sampai kita punya catatan sejarah, mungkin anak cucu kita tahun 2060 nanti bilang dahulu kala pada pemilu 2024 ada catatan-catatan seperti ini. Tapi kita tidak pernah tahu mana yang benar, mana yang salah. Semua hanya berlomba-lomba bersuara di media sosial ataupun di dalam talk show seperti ini. Nah, jadi hal-hal itu yang kita harus angkat untuk menjaga kualitas demokrasi. Bukan sekedar oke, kita nurut aja. Aturan mainnya adalah kita tunggu si rekapnya, kita percaya sajalah karena sudah ada secara peraturan perundang-undangan ada KPU. Dan kemudian meminggirkan dugaan-dugaan yang sah-sah saja dalam sebuah negara demokrasi atas nama kedamaian dan ketenangan dalam pemilu. Itu bukan kualitas demokrasi, itu bukan demokrasi yang berkualitas. Itu adalah demokrasi yang dibuat-buat. Nah itu satu tuh myth busting yang pertama yang saya kira kita harus tegaskan terlebih dulu. Oke, jadi kita yang kedua saya mau nanya ini, yang penting ini. Fakta-faktanya ada nggak? Makanya saya bilang dugaan dan ini yang akan mengantarkan kita pada hak angket nantinya. Oke, saya mau tambahin sedikit 1 menit Pak ya. Yang pertama kalau itu pemerintah ya. Menteri dari Koalisi 1 dan 3 itu semuanya hampir 14 orang ya. Kalau Pak Prabowo itu menterinya cuma 6. Oke, hubungannya dengan apa yang saya sampaikan? Ada anggaran 300 triliun mereka pakai. Itu nanti kita Kalau cek Pak dalam Prabowo, hak angket. Saya kira ruangannya bukan di sini. Dengar dulu. Pak Prabowo 147 triliun. Yaitu Kementerian Pertahanan 139 triliun ditambah dengan Menko Perekonomian, terus olahraga dan investasi. Itu kurang lebih 2-3 triliunan kecil. Jadi ini maksud Anda 140 bahwa APBN dipakai oleh partai-partai yang ada menterinya. Sesuai dengan undang-undang mereka adalah pengguna anggaran. You know? I know, Ya. tapi Anda nggak nyambung. Mereka adalah Inggris pengguna nih. anggaran sebagai anggota partai politik Anda itu yang nggak masuk nyambung. dalam kabinet berhak kapan saja dia bisa gunakan untuk kepentingan Nggak politik. bisa Pak. Nomenklatur anggaran ada, paham nggak APBN? Siapa pengguna? Presiden. Loh, Enggak, penggunaan ada. anggaran nomenklatur itu Ya. ada aturannya Pak, bukan kayak duit di kantongmu. Kamu udah kerja di pemerintahan berapa tahun? Saya pegawai negeri 18 tahun di Kementerian Tenaga Kayaknya Kerja. nanti Bisa debat nggak ada kusir, ambil Rey. uang yang ada Ya, di bank? artinya Kalau di presiden tempatmu pun mungkin tidak bisa. jangkau. Kalau di tempat Begini, lain penggunaan anggaran Presiden- ada proses, paham nggak? Presiden Ada audit, pun tidak ada bisa inspektorat. jangkau kewenangan kementerian. Kalau emang Risma bisa diperintah Jokowi. Bisa dong. Presiden, Kan kepala pemerintahan. kepala pemerintahan. Tapi kan dia yang tanda tangan pengguna anggarannya. Loh, KPA-nya Anda tahu nggak buat. kemarin prosesnya? Penyaluran sembako, ya non BLT itu oleh Badan Pangan Nasional langsung dibawa kendali Presiden. Anda tahu? Badan Pangan Nasional siapa kepalanya? PA-nya siapa? Hubungannya Ya, apa makanya. dulu nih? Jadi, kita Jadi- relevan. Ya, Kan jadi Anda itu begini, nanya. Jangan keluar dari Kalau semua menyalahkan kepada Pak Jokowi itu tidak benar bahwa Ini sedang ngomong ada apa 15 sih Anda ini? menteri, ada 15 menteri Hubungannya yang apa? kader 01 dan 03. Hubungannya apa? Anda mau bilang mereka korupsi, menggunakan Excessive- APBN? Begini ya, excessive Enggak, use of power. selesaikan Yang dulu satu. Yang pertanyaan kedua, Anda. abuse of power. Yang Apakah bilang, Anda menuduh ya, bahwa menteri-menteri itu menggunakan APBN untuk pemilu? Loh. Berpotensi. Ya kalau gitu kita angket Pak. Potensial. Ya kita angket. Potensial. Ya, dan ukur juga menteri-menteri dari partai yang lain. Tapi itu bukan topik yang kita bahas. Iya, bukan topik. Anda minum kopi dulu lah. Kurang ngopi Anda. Iya, iya. Jadi
Iya. Oh, tapi begini, saya mau luruskan juga. Kalau menang kalah dalam debat itu ukurannya adalah keras-kerasan suara dan banyak-banyakan ngomong, keliru juga sih. Karena kita harus fokus pada substansinya apa. Jadi harus relevan sebenarnya semua pernyataan itu. Nah, jadi sekalian saya ingin soal keduanya sebenarnya juga untuk membantah sebuah cara pandang yang menyesatkan sekali kalau kemudian nggak ada yang bantah. Tadi dikatakan oleh Pak Pigai bahwa kalau Anda nggak setuju dengan ini semua, keluar aja ke negara lain. Oh nggak bisa. Dalam demokrasi bukan seperti itu. Sebenarnya sangat disayangkan sebagai seorang yang mengerti HAM. Sebagai orang yang mengerti HAM, kan harusnya juga paham bahwa kebebasan berpendapat itu juga bagian penting. Bahkan penting sekali dalam demokrasi. Saya menyatakan bukan tidak setuju, tidak taat hukum. Tidak taat hukum. Ya, Baik. taat Jadi ya, bukan. semua orang yang melakukan civil disobedience harus keluar dari negara ini, Pak. Hah? Apakah masyarakat Civilian. Papua ya yang tidak setuju misalnya dengan model sekarang yang ada di Papua harus keluar dari Papua, dari Indonesia? No, bukan pilihan disobedience. Lah bukan, tadi kan omongan Anda. Kalau Anda Kalau tidak setuju, Anda tidak- keluarlah dari tidak negara ini. percaya kepada Bikin hukum negara yang sendiri. kita hasilkan. Loh, tidak percaya itu juga hak Tidak asasi, percaya Pak. kepada proses hukum yang sudah ada. Tidak percaya juga hak asasi. Anda orang HAM gimana sih? Ya Anda sudah Karena dengar orang kan kalau pembicaraan tidak setuju boleh, Pak. Yang tidak boleh melanggar hukum. Ya, Tidak percaya mari. itu hak asasi manusia. Anda Oke. ini komisioner HAM tapi nggak paham. Baik, cukup. Bingung. Cukup. Iya, iya, iya. Cukup. Mari kita buat Kok diskusi Anda ini. ngajarin sih? Pak. Emang kamu Bukan ya? cuma Anda aja yang tahu soal HAM, Pak. Saya juga pernah ke Kanada, ke Inggris bicara HAM. Saya lama di Walhi, Pak. Jadi jangan terlalu sombong. Emang kamu terkenal sebagai Lah, bukan pembela soal itu. Tapi Anda tadi Kayaknya- sebagai seorang komisioner HAM itu ngawur. Karena Anda bilang kalau nggak setuju dengan ini bikin negara sendiri atau keluar. Nah, Memangnya itu ya. orang nggak boleh berbeda sama kekuasaan, sama pemerintah, sama hukum. Yang tidak boleh melanggar hukum, Pak. Bukan tidak percaya pada hukum. Anda mau memenjarakan pikiran, which is the very base of human rights. Oke. Saya Oke, baik. kayaknya Oke, kami- jangan jauh-jauh Pak Dodi. Saya lanjutkan ya, karena saya ingin membuat diskusi ini lebih fokus dan tidak kemana-mana dan tidak asal potong. Karena walaupun kelihatannya keren untuk memotong-motong, tapi kan diskusinya harus fokus gitu. Jadi kita balik dong ke persoalan sebenarnya. Ini kita lagi membicarakan soal pemilu. Kalau jadi yang menurut saya diskusi kita, apalagi Bang Karni yang saya kira tentu saja sudah sangat kita kenal sebagai orang yang mengangkat isu-isu yang penting seperti ini, sebenarnya tidak mempersoalkan siapa yang menang. Saya yakin sekali soalnya bukan itu. Jadi kalau mau membela Pak Prabowo, membela Pak Ganjar, membela Pak Anies, ya silakan. Tapi yang harus kita bahas adalah kualitas demokrasi kita. Dan apakah ada yang salah atau tidak pada pemilu. Dan kritik ini sangat perlu dalam sebuah demokrasi. Nggak bisa orang yang mengkritik jalannya demokrasi kemudian disuruh membuat negara baru. Itu bukan suatu cara berdemokrasi yang berkualitas. Nah jadi balik ke soal demokrasi yang berkualitas ini, saya akan bilang juga bahwa hak angket adalah salah satu cara untuk menjaga supaya demokrasi ini berkualitas. Cara matinya demokrasi itu memang dengan membunuh oposisi. Dan sesungguhnya baru belakangan misalnya PDI Perjuangan menyadari bahwa membangun koalisi yang besar itulah yang mematikan oposisi di DPR. Makanya DPR selama ini kurang dalam tanda kutip galak. Kenapa menurut saya DPR harus galak? Itu poinnya dengan checks and balances. Selama dari 2017 hampir nggak ada. Pemerintah mau undang-undang apa aja lolos. Paling-paling yang biasanya menolak itu cuma 2 fraksi. Fraksi PKS dan fraksi Demokrat. Tapi Demokrat juga sekarang sudah menjadi menteri. Ya kan? Jadi Udah itu jadi dimatikan. mahakarya. Udah jadi menteri terus langsung berubah semua lagi pendapatnya. Dari mengkritik IKN jadi memuji-muji dan seterusnya. Itu saja sudah menandakan bahwa oposisi makin dimatikan. Tapi baiklah. Ada perubahan konstelasi politik, misalnya PDI Perjuangan, Nasdem,
P3 ya dan yang lainnya. Nah, jadi saya ingin katakan hak angket itu bagusnya sebenarnya di situ. Kita paling tidak dua hal. Pertama adalah warga, saya nih warga biasa, saya bukan anggota DPR seperti orang-orang di samping saya. Bukan juga anggota partai politik. Saya jadi punya saluran, saya jadi punya tempat di mana saya bisa melihat wakil-wakil saya, mungkin selama ini juga saya sudah sering kritik, tapi at least tolong dong di ujung ini wakil-wakil saya mewakili saya nanya yang benar. Supaya kita nggak berhenti di talk show gitu, nanya yang benar. Pak Jokowi, Anda ini waktu itu kenapa sih bansosnya dimajukan? Silakan jawab begitu misalnya ya kan. Nanti katanya naskah akademiknya lagi dibuat, pertanyaannya bisa banyak. Nah, itu jadi cara penting untuk mendapatkan kejelasan. Yang kedua, angket ini juga momentum penting supaya kita membangkitkan kembali demokrasi yang selama ini dilemahkan karena oposisinya dimatikan. Karena dibuatkan koalisi yang terlampau besar di DPR. Jadi dilema dari presidensialisme multipartai kan begitu, kecenderungannya dulu juga pemerintahan Pak SBY juga begitu, akan membentuk koalisi. Tapi koalisinya Pak Jokowi itu memang besar sekali sehingga akhirnya fungsi-fungsi DPR banyak yang mati kemarin. Ya jangan dibilang mati deh, nanti salah juga sih. Adalah gejolak-gejolak gitu ya, tapi paling tidak lemah sekali gitu fungsi-fungsinya. Nah jadi poin kedua ini juga penting untuk membangkitkan kembali bahkan memori kita soal bagaimana demokrasi seharusnya, bagaimana DPR seharusnya yang harusnya galak. Cara itulah kalau kita berbicara checks and balances, kita bicara demokrasi, kita bicara bahkan negara hukum, antara legislatif, eksekutif, yudikatif, itu memang harus saling cek dia. Kalau terlalu tenang, mau undang-undang ini 6 hari jadi, mau undang-undang Minerba 6 hari jadi, mau undang-undang KPK 2 minggu jadi tenang, gak ada apa-apa, ya itu juga buat saya bukan demokrasi yang substantif sebenarnya. Nah oke, itu satu ya alasan-alasan hak angket. Jadi ibu dan bapak sekalian kalau dibayangkan bahwa hak angket itu untuk tadi ya misalnya mau mengulik-ngulik C1 dan lain sebagainya, bukan. Dan ini kenapa penting? Di MK, di Bawaslu sesuai undang-undang memang nggak akan bisa untuk membongkar, menurut saya ya nanti mungkin Mas Bagja bisa menggali lebih jauh. Memang ada batasan-batasan yang nggak akan mampu membuat Bawaslu membongkar sampai ke kebijakan karena dia badan pengawas pemilu memang gitu. Di MK, silakan MK jalan, tapi MK, ibu bapak sekalian, memang tidak akan menyentuh biasanya dalam putusan-putusan yang sudah berkali-kali dilakukan, tidak bisa menyentuh yang namanya terstruktur, sistematis dan masif. Biasanya mereka akan bilang, oh itu urusan Bawaslu tuh. Sementara dalam undang-undang nggak akan juga bisa terlalu jauh sampai ke, ya itu tadi ya bansos, nanti implikasinya masifnya kemana kan TSM itu mesti dibuktikan juga masifnya di mana. Jadi itu bukannya, maksud saya antara hak angket dengan MK itu bukan pilihan. Maksud saya bukannya ya udah MK aja deh sama Bawaslu beres. Nggak bisa begitu juga melihatnya. Dua-duanya bisa berjalan dengan baik dan dua-duanya sama penting dan dua-duanya konstitusional. Jadi itu yang harus dipegang tuh. Jadi kalau ada dugaan wah ini sih sebenarnya mau menjatuhkan Jokowi. Menurut saya sih nggak akan sampai ke situ juga ya.